punya kakak, punya adik gitu ya, punya saudaranya tuh banyak gitu. Jadi ya aku juga paham kalau misalnya ibu aku tuh ngebagi-bagi gitu ya Bu ya perhatiannya gitu Bu. Ini kayak aku tuh jadi ngerasa gak didukung secara penuh gitu Bu, terutama sama orang tua aku. Kamu lagi ngerasa sedih ya, apalagi kamu tuh kurang dukungan dari orang tua, bahkan keluarga kamu yang lainnya juga. Iya Ibu, jadi ya aku juga paham ya Bu ya kalau misalnya orang tua aku tuh harus kayak banyak yang harus dikerjain, apalagi harus ngurus adik-adik aku gitu Bu. Tapi kayak gimana pun juga aku tuh kayak ngerasa pengen didukung gitu Bu, pengen ada yang merhatiin gitu Bu. Ibu paham perasaan Ajeng. Ibu boleh nanya, nah Ajeng ini kalau boleh tahu tuh anak keberapa dari berapa bersaudara nih? Aku anak ketiga dari 5 bersaudara Ibu, jadi aku anak tengah. Oh, kamu tuh ini ya, anak tengah. Nah, kalau kayak gini, kamu tuh sejak kapan sih ngerasa kalau orang tua kamu itu kayak kurang perhatian kamu ke kamu gitu? Itu sejak kapan? Mungkin sejak dari adanya adik-adik aku ya Bu ya. Mungkin dari dulu juga sebenarnya aku tuh apa ya ngerasa kurang diperhatiin sama kedua orang tua aku, karena orang tua aku harus ngurus adik-adik aku. Tapi mungkin sampai sekarang aku udah ya gede gitu ya Bu ya, jadi mungkin orang tua aku mikirnya aku udah bisa mandiri gitu, bisa sendiri, tapi padahal aku tuh ngerasa kurang dukungan secara penuh gitu Bu dari orang tua aku. Kamu tuh merasa kurang adil ya. Nah, kalau misalkan lagi saat kamu merasakan perasaan sedih karena kamu lagi kurang diadil gitu ya bersama saudara kamu, hal apa sih yang kamu lakuin untuk menghilangkan rasa sedih tersebut? Ya Bu, kalau misalnya aku lagi ngerasa gak adil gitu ya Bu ya, apalagi sama adik-adik aku gitu, aku tuh sering ke alih diri gitu Bu. Jadi lebih ke yaudah aku kalau misalnya lagi sedih kayak ngeliat mama aku atau ayahku lebih merhatiin adik-adik aku, udah aku cuma kayak yaudah diam aja di kamar gitu, berdiam diri di kamar aja gitu, kayak udah aku cuma main HP gitu Bu. HP ya cuman kayak bukan media sosial aku. Jadi kamu lebih memilih buat menarik diri kamu ya, Iya untuk Ibu. menghilangkan rasa sedih itu. Seperti itu. Nah, Najam, kalau ibu boleh tahu, hal apa sih yang sebenarnya kamu pengenin dari orang tua kamu ke kamu itu pengen sikap yang seperti apa? Aku sih pengen banget didengerin ya Bu ya. Kalau misalnya nih aku tuh lagi cerita, enggak itu kayak aku cerita di sekolah aku kayak gimana, pertemanan aku kayak gimana, perasaan aku gimana gitu, aku tuh kayak pengen didengerin gitu, pengen kayak dipahamin gitu Bu perasaan aku tuh tanpa dijudge gitu Bu, kayak apalagi disuruh diam, dipotong gitu apa kayak cerita aku tuh gitu Bu. Ibu paham. Najam, kalau ibu boleh nanya lagi nih, Najam itu ada nggak sih sesuatu yang sering ibu kamu kasih, atau mungkin misalnya nih setiap harinya ibu kamu suka ngasih kamu bekal makan atau ngasih kamu uang ataupun hal yang lainnya yang mungkin rutin setiap hari ibu kamu kasih ke kamu, ada nggak Najam? Apa ya Bu ya, kalau misal tiap hari sih aku ngerasa ibu aku paling sering banget ngasih bekal ke aku gitu Bu. Aku sering dimasakin sama ibu aku bekal sekolah gitu Bu. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya kamu ini ingin dimengerti ya. Berarti kamu itu di rumah sebenarnya tuh ada banyak orang, tapi kamu tetap merasa rasanya itu seperti sepi ya. Iya Ibu, kayak gimana ya, padahal kan aku tuh di rumah ya ada saudara gitu ya, ada banyak orang gitu di rumah tuh, tapi rasanya tuh tetap kayak sendirian gitu
kayak gitu, berarti gimana perasaan kamu waktu ngerasa rumah itu cuma buat kamu tidur aja? Iya ibu, aku sedih sih bu ya, harusnya kan kayak rumah tuh hangat gitu ya bu ya. Kayak gimana ya, orang-orang yang aku lihat tuh kayak seru ya bu ya di dalam rumah tuh, gimana gitu, banyak ngobrol sama orang tua gitu kan ya bu ya. Tapi kayak yang ini aku cuman ngerasa benar-benar hanya untuk tidur aja gitu bu, nggak ada rasa kehangatan atau kayak biasanya rumah gitu bu. Sedih sih. Baik, jadi selama ini kamu merasa orang tua atau keluarga kamu, khususnya ibu kamu itu merasa kurang untuk bisa mengerti dan juga memahami kamu. Selain itu, kamu juga merasa kalau orang tua kamu ini tidak bisa mengerti perasaan kamu atau saudara-saudara kamu juga seperti itu. Bukan begitu? Iya ibu, jadi aku tuh kayak ngerasa saudara-saudara aku tuh lebih diperhatikan gitu, lebih kayak dikasih apa ya, dukungan gitu dari orang tua aku. Bahkan kalau misalnya adik-adik aku cerita tuh, orang tua aku tuh pada nggak dengerin gitu bu, tapi sedangkan aku yang pengen kayak ditanya untuk bercerita gitu bu, susah banget untuk kayak didengerin sama mereka gitu bu. Kayak aku tuh ngerasa kenapa harus beda gitu bu, jadi kayak gak adil gitu bu rasanya antara perhatian dari orang tua aku, khususnya ibu aku tuh, ke adik-adik aku apalagi gitu, kayak beda banget gitu bu. Jadi kayak aku tuh ngerasa aku tuh bagian dari keluarga aku bukan sih gitu, kayak mereka tuh gak menghiraukan aku gitu, gak, kayak aku tuh diemin aja gitu bu. Oke, aku paham. Nah, itu kita boleh tarik nafas dulu bareng-bareng yuk. Nih, Nadia nanti tinggal ikutin ibu ya. Jadi Nadia tinggal tarik nafas, terus keluarin lewat mulut. Itu bisa perlahan aja. Kita hitung bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas. Oke, buang. Oke, kita lanjut sekali lagi ya, Nadia. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas. Oke, buang. Oke, gimana Nadia perasaannya? Mulai ibu lebih tenang. Alhamdulillah. Kalau kayak gitu kita masih bisa lanjut lagi? Saya ibu. Oke. Nah, Najen, ibu mau tanya nih. Najen kalau di rumah hubungannya bersama ibu itu seperti apa sih? Hubungan aku di rumah sama ibu tuh apa ya bu ya, jarang banget buat interaksi seperti biasa sih bu. Tapi kayak apa ya, cuman untuk ngobrol paling pagi-pagi kalau misalnya aku tuh mau ke sekolah gitu bu, ya aku izin pamit dulu gitu bu, mau ke sekolah, terus minta doanya sama ibu dan ayah gitu. Udah sih paling gitu aja bu. Dan kalau misalnya pulang sekolah, aku lebih banyak diam sih bu, karena ibu tuh enggak nanya ke aku gitu, enggak nanya kayak hari aku gimana, enggak nanya kegiatan aku apa aja, perasaan aku gimana di sekolah, sama pertemanan aku juga kayak gimana, ibu tuh enggak nanya gitu. Jadi kayak ya udah paling gitu aja bu. Oh, jadi seperti itu ya. Baik, ibu paham. Jadi saat ini kamu merasa jauh dengan orang tua ya. Dan hal itu tuh membuat kamu muncul ada rasa sedih, kesepian, dan juga ingin didengarkan oleh orang tua kamu. Tapi dengan kamu menarik diri dan juga kamu yang ingin menyendiri itu, sebenarnya kamu itu ingin ditanya dan ingin dimengerti orang-orang lain ya. Iya ibu kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh lagi diam gitu ya bu, lagi ngejauh gitu, sebenarnya aku tuh pengen dicari gitu bu, pengen kayak ada yang nanya gitu kenapa. Tapi selama ini gitu yang aku rasain, kalau misalnya aku narik diri sih ya udah didiamin gitu bu. Oke, seperti itu ya. Baik, sebelumnya Nak Ajeng bilang kalau gak ada yang memperhatikan kamu. Tapi ibu dengar dari cerita yang sudah kamu katakan sebelumnya bahwa ibu kamu itu masih selalu memberikan bekal makanan kepada kamu setiap hari ya. Nah, coba pikirkan, mungkin hal itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kamu atau ibu
ya pengen kayak didengerin gitu Bu, kayak dipahamin apa yang aku rasain, apa yang lagi aku pengen ceritain gitu Bu, khususnya ke ibu sih Bu ya. Jadi kayak apalagi kalau misalnya nih Bu ya, aku tuh lagi mau cerita tapi ternyata ibu aku tuh tiba-tiba bilang aja diem dulu gitu, ibunya mau ngapain gitu, entah itu lagi ngurusin adik aku atau kayak ya ibunya nggak mau diganggu gitu. Jadi aku itu kayak masanya mau ngomong jadi nggak jadi gitu, jadi aku pendam lagi gitu cerita yang pengen aku ceritain. Dan setiap aku pengen cerita tuh aku pernah nyoba ya Bu ya ke teman-teman aku untuk cerita gitu Bu, tapi kayak setiap aku cerita ke teman-teman aku tuh respon mereka itu kayak biasa aja gitu Bu, kayak mereka tuh sama gitu, nggak mau dengerin aku, nggak mau kayak ngertiin aku gitu Bu. Jadi apalagi di antara mereka tuh kayak nyepelein masalah aku gitu Bu, jadi aku tuh males gitu Bu buat cerita ke siapa-siapa, jadi kayak capek banget gitu Bu. Iya, gue bisa paham posisi kamu seperti apa. Nah, dari yang sudah kamu katakan, hal apa sih yang paling kamu inginkan aja? Ya aku sih pengen ini ya Bu ya, banyak berinteraksi sama orang tua aku, terus pengen juga kayak ngobrol sama ibu aku, pengen apa ya, cerita aku tuh didengerin gitu Bu, kayak dipahamin apa yang aku rasain, terus cerita tentang kegiatan aku di sekolah, tentang kesenangan aku apa, terus kesulitan aku apa, PR aku kayak gimana, dibantuin kayak gitu sih Bu. Coba aja bagaimana kalau kita pikirkan cara untuk berkomunikasi dengan ibu kamu dengan cara yang lebih santai dan juga lebih nyaman untuk dilakukan. Bagaimana? Boleh sih Bu, tapi aku tuh kayak takut gitu Bu, gimana ya? Kamu saat bilang takut sebenarnya takut karena dimarahi atau karena tidak diberi respon aja? Aku takut dua-duanya sih ya Bu ya. Takut gak direspon juga, apalagi kayak selama ini aku mau cerita gak jadi dulu gitu Bu. Nah, mungkin Ajeng bisa mulai lihat dari situasinya dulu nih. Nah, Ajeng bisa lakukan kalau misalkan Ajeng lihat ibu Ajeng itu lagi nggak sibuk atau lagi nyantai, lagi nonton TV atau lagi nggak sama adik-adik atau sama kakak kamu. Nah, itu Ajeng bisa mulai deketin dikit-dikit aja. Terus Ajeng bisa mulai kayak pembicaraan itu dengan hal-hal yang nadanya lembut gitu. Misalkan kayak gini, Bu, Ajeng mau cerita sebentar aja, boleh nggak temenin gitu? Atau enggak, Bu, Ajeng pengen cerita nih, lagi ada yang pengen aku ceritain. Nah kayak gitu Ajeng, gimana? Iya Bu ya, jadi aku tuh perlu untuk lihat dulu situasi ibu aku ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ibu aku lagi santai, mungkin aku bisa untuk deketin ibu buat mau cerita gitu ya Bu ya. Dan aku akan coba nanti Bu. Iya. Nah Ajeng tahu nggak kalau orang tua zaman dulu itu nggak terbiasa buat memahami perasaan anaknya seperti apa. Jadi mereka itu lebih bisa untuk menunjukkan kasih sayangnya itu dengan hal yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang Ajeng inginkan. Misalkan dengan hal-hal yang lain. Nah orang tua zaman dulu itu seperti itu Ajeng. Berarti termasuk mungkin ibu aku juga ya Bu ya. Jadi mungkin ibu aku susah untuk mengungkapkan rasa sayangnya, tapi ternyata dengan lewat perlakuannya yang bersih baik sama aku, itu termasuk kayak perhatiannya juga ke aku gitu ya Bu ya. Betul, jadi orang tua zaman dulu itu nggak terbiasa buat ngomong secara langsung atau dengan sikap yang terbuka, tapi mereka itu lebih bisa untuk melakukan sesuatu yang membuat anaknya itu jadi lebih aman atau lebih nyaman seperti itu. Jadi bagaimana kalau minggu depan kamu coba lagi ngobrol sama ibu kamu?
ibu kamu bagaimana? Baik ibu, boleh nanti aku coba. Nah, alhamdulillah ya hari ini kita udah mengetahui nih bagaimana perasaan kamu, terus kita juga udah tahu permasalahannya seperti apa, dan kita juga udah membuat nih rencana awal untuk kamu dengan orang tua kamu. Nah, kalau begitu bagaimana nih Naja perasaannya? Ya, alhamdulillah ibu, aku sekarang lebih lega ya bu, kalau kayak dari awal gitu bu. Nah, Naja, menurut kamu dari apa yang sudah kita bahas hari ini, apa sih yang paling membantu kamu? Ini bu, waktu ibu tuh bilang bahwa tiap orang tuh ternyata bisa mengungkapkan kasih sayangnya, perhatian itu beda-beda gitu bu, dan aku tuh baru tahu itu gitu bu. Ternyata aku baru paham ibu aku tuh ngasih perhatian, kasih sayang itu dalam bentuk kayak gitu bu, salah satunya yang tadi bakal makanan aku. Alhamdulillah ya, ada yang bisa membantu kamu hari ini. Terima kasih banyak Naja sudah terbuka dan juga mau berbagi cerita dengan ibu. Nggak semua orang bisa ngelakuin hal hebat kayak gini. Makasih banyak ya, ibu berdoa semoga kamu dengan ibu kamu dan juga keluarga kamu bisa menjalin hubungan yang baik. Ibu tunggu di pertemuan selanjutnya ya Naja ya. Baik ibu, terima kasih banyak ibu. Aku juga ibu kayaknya aku udah harus ke kelas karena udah habis. Iya, bentar lagi besok ya. Iya, makasih banyak ya. Makasih ya. Iya, makasih banyak ya udah datang ke sini. Iya, makasih banyak bu. Nah, selama sesi konseling tersebut kita sudah memperlihatkan keterampilan dasar konseling mulai dari attending dan empati, refleksi, eksplorasi, teknik bertanya dan menangkap pesan, kemudian dilanjut dengan dorongan minimal, interpretasi, mengarahkan, memberikan kesimpulan sementara, konfrontasi, fokus, pemimpin, menjernihkan, memberikan saran dan nasihat, keterampilan memberi informasi, serta merencanakan program bersama, menyimpulkan akhir konseling, melakukan evaluasi, dan terakhir menutup sesi konseling. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.